Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Tutor Pembelajaran Mikro dengan kode mata kuliah SPGK 4112 dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Ira Rahmawati dengan NIM 857411339 dari kelas 116 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang terhimpun dalam UPBJJ UT Bogor. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan RPP atau Modul Ajar Kurikulum Merdeka yang telah saya susun. Berikut adalah rancangannya. Tema yang saya ambil disesuaikan dengan pembelajaran yang saat ini sedang berlangsung karena sesuai dengan yang disarankan oleh Ibu Kepala Sekolah dan wali kelas terkait. Adapun tema tersebut adalah tentang benda-benda 3 dimensi yang ada di sekitar kita untuk siswa kelas 2 SD semester genap. Berikut adalah rancangannya ya. Di lembar pertama seperti yang telah kita lihat pada layar, ada cover yang sudah saya buat di sana. Kemudian ada identitas seperti nama penulis, yaitu saya sendiri, ada instansinya, SD Negeri 2 Nagrag, jenjang sekolahnya sekolah dasar, mata pelajarannya seni budaya dan prakarya, fase A atau kelas 2, dengan materi mengenal dan membuat karya 3 dimensi. Alokasi waktunya 2 jam pelajaran atau sesuai kebutuhan, dengan 1 jam pelajarannya terdiri dari 35 menit. Nah, kenapa saya mengambil 2 jam pelajaran? Karena di jam pertama akan dipenuhkan dengan kegiatan diskusi secara berkelompok untuk mengisi lembar kerja peserta didik. Sedangkan di jam kedua nanti kita akan mengadakan kegiatan praktik membuat karya seni 3 dimensi itu sendiri. Baik, selanjutnya ada capaian pembelajaran. Peserta didik dapat mengenal benda-benda 3 dimensi seperti kubus, balok, bola, tabung, dan kerucut yang ada di sekitarnya. Mereka dapat membedakan benda-benda 2 dimensi dan benda 3 dimensi. Peserta didik juga membuat karya seni 3 dimensi dari benda lunak seperti lilin plastisin yang nantinya akan saya sediakan sendiri. Kemudian elemennya terdiri dari pemahaman dan keterampilan proses mengamati, memprediksi, merencanakan, memproses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan. Lalu di sini ada deskripsi modul ajar yang menggambarkan tentang isi dari modul ajar yang saya susun. Dapat kita lihat pada layar. Lalu ada tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengenal dan membedakan benda-benda 3 dimensi seperti kubus, balok, bola, tabung, dan kerucut. Yang kedua, membuat karya 3 dimensi sederhana. Yang ketiga, membuat kuis tentang benda-benda 3 dimensi. Lalu ada juga materi pembelajaran yang mencakup mengenal benda 3 dimensi yang memiliki karakteristik panjang, lebar, tinggi, dan bervolume. Yang kedua, mengenal benda 3 dimensi yang dapat dilihat dari berbagai sudut. Dan yang ketiga, mengklasifikasikan benda-benda 3 dimensi. Lalu yang keempat, membuat karya 3 dimensi sederhana secara berkelompok. Adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pembelajarannya yaitu ada LKPD, ada LCD proyektor atau infocus, ada lilin plastisin, dan beberapa link video. Berikut link video pembelajarannya. Nah, yang pertama di sini ada link PowerPoint yang sudah saya buat. Kemudian yang kedua, di sini ada link YouTube. Dan yang terakhir ada profil pelajar Pancasila yang mencakup gotong royong, kreatif, dan berkebinekaan global. Lembar selanjutnya menjelaskan tentang kegiatan yang akan berlangsung, di mana pada pertemuan pertama saya akan mengawali kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, berdoa, ice breaking, dan melakukan absensi. Lalu untuk melatih kemampuan bertanya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pemantik dan akan membiarkan peserta didik untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing.
Kemudian pada kegiatan inti saya akan memulai materi dengan menampilkan slide PowerPoint untuk menarik minat belajar peserta didik agar pembelajaran tidak monoton, sekaligus menguji keterampilan saya dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran di kelas rendah. Nah, mengapa demikian? Karena sejauh ini, selama ini, guru-guru di kelas rendah tidak pernah menggunakan infocus ataupun layar proyektor dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian setelah siswa menonton tayangan pada infocus tadi, saya akan menjelaskan dan siswa akan menyimak penjelasan dari saya, lalu saya akan menguji pemahaman siswa dengan atau terkait materi yang baru saja mereka simak. Setelah itu saya akan membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil untuk melakukan diskusi kelompok kecil. Nah, saya sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik ya, seperti yang terlihat pada layar. Seperti itu lembar kerjanya. Dan di kegiatan penutup saya akan mengevaluasi hasil kerja kelompok siswa, lalu membahasnya bersama-sama, memberi penguatan, melakukan ice breaking dengan lagu yang berkaitan dengan materi yang sedang kita bahas pada saat itu. Lalu setelah itu saya bersama para siswa akan menutup pembelajaran dengan berdoa. Namun jika masih ada waktu sebelum berakhir kegiatannya, saya akan melakukan kuis interaktif melalui aplikasi yang tersedia, di mana nanti siswa-siswa yang bisa menjawab lebih dulu akan dipersilahkan untuk istirahat lebih awal. Nah, di lembar selanjutnya adalah asesmen formatif dan tindak lanjut asesmen yang dapat kita saksikan pada tampilan berikut. Kemudian di sini ada refleksi guru dan umpan balik pembelajaran siswa yang berisi beberapa pertanyaan. Nah, pada pertemuan kedua setelah istirahat, saya akan membuka kembali pembelajaran yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan sebelumnya. Namun di sini saya akan menambahkan apersepsi untuk menambahkan atau untuk mengingatkan kembali tentang materi yang sebelumnya dibahas, yang misalnya pada pagi harinya telah kita bahas. Lalu saya akan menampilkan video pembelajaran dari YouTube dengan tema yang sama namun pembahasannya berbeda. Saya akan kembali membagi siswa menjadi beberapa kelompok, namun kali ini siswa dituntut untuk mengeksplorasi kreativitas mereka melalui sebuah karya seni 3 dimensi. Saya akan membagikan beberapa kotak lilin plastisin ke setiap kelompok untuk dibentuk menjadi sebuah karya seni hasil kerjasama mereka dengan kelompoknya. Nah, setelah karya seni 3 dimensi ini berhasil dibuat, saya akan meminta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil kerjanya ya, karya seni yang sudah dibuatnya. Lalu saya akan di kegiatan penutupnya kami akan menyimpulkan hasil pembelajaran di hari itu, mulai dari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua, memberi nasihat dan melakukan kegiatan reflektif berupa tanya jawab atau kuis. Kemudian bersama-sama menutup pembelajaran dengan berdoa. Nah, demikian presentasi dari saya terkait RPP atau modul ajar yang akan saya gunakan nanti. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.